kamu sadar diri. Kamu doang nggak anak yang nggak penurut ya? Iya. Ini bu anak kayak gini emang Kamu bisa sadar dibanggain. diri. Kamu sekolah sampai di mana? Ya tapi saya nggak mau, tetap nggak mau. Sekolah aja nggak lulus. Lu sekolah juga nggak nginjak bangku sekolah kok. Tapi masalah ngajarin anak-anaknya untuk jadi itu benar apa enggak, Mak? Enggak benar. Bisa ada keluarga yang seperti ini. Prostitusi ya. Ada ibu jual anaknya, abangnya jual anaknya. Begitu adanya yang kecil nganggap abangnya pahlawan buat keluarga. Pemikiran yang salah sih sebenarnya. Ya saya berharap mereka bisa berpikir ya seperti Arin. Suami ibu sekarang gimana kondisinya? Lagi sakit. Di sini masalahnya, bapaknya sakit-sakitan. Kita kan butuh biaya hidup. Kalau ini terus melawan saya, abangnya juga nggak ada usaha lain. Apa yang bisa ngebantu di keluarga itu siapa? Nggak ada. Emang dia nggak bisa diarahin untuk kerja yang lain? Mereka juga anak-anak ibu nggak bisa diarahin ke kerjaan yang lebih halal gitu. SPG. Bisa. Ya, Saya Mak SPG. kalau kerjaannya benar, Jual warung makanan. pasti saya nggak akan membantah. Karena emak kerjanya nyuruh saya yang nggak benar, saya membantah, ngelawan. Coba kalau emak jalannya benar, saya pun ikut benar. Tapi ibu memang dulu berprofesi sebagai wanita malam. Ya itu semua mulai dari keluarga kita. Bapaknya yang saat melamar saya, ternyata saya dijerumuskan kayak gitu. Itu ibu dijual sama suami. Iya. Apa rasanya Bu dijual seperti itu? Saya tuh wanita. Saya juga dulu lari dari keluarga saya. Terus? Setelah saya ketemu sama suami saya yang katanya mau nikahin saya, ternyata ujung-ujungnya saya dijual. Ya udah sama aja kan. Dia akan terima akibat anak-anaknya. Jadi ini sebenarnya karena ibu sakit hati sama suami ibu gitu. Makanya anak-anaknya juga diarahin seperti itu. Karena di sana juga udah biasa, Mas. Sambil ada penjualan sehari-hari, ada nilai lebih lagi yang harus dapat pelayanan lebih gitu. Dari situ kita dapat uangnya. Tapi berarti ibu membiayai anak-anak ibu dari uang yang gak halal dong? Iya, saya nggak mau peduli omongan orang. Kan bukan mereka yang kasih kita makan. Tapi pemikiran ibu Mama Arin. Ya tapi nanti apa kata tetangga, Mak? Emang Mak mau dibilang Mak? Kamu ngelawan terus ya? Ya bukan ngelawan, Mak. Jangan gitu. Mas Stefan duduk, Mas Stefan duduk, Mas Stefan duduk. Ya, Mas Stefan duduk. dibilangin dari Mas Stefan dulu. duduk. Paling dia doang paling nggak penurut nih. Ya kalau kamu jalannya benar, saya pasti nurut. Kamu ngajak saya jadi Mana jalan kamu yang benar itu mana? lah, Emak aja ngajaknya nggak benar. Semua adik saya pun dijadikan Tahan dulu. Mas Stefan, saya mau tanya ya. Waktu pertama kali minta adik-adiknya untuk menjual dirinya, itu bagaimana mengenalkan ke dunia seperti itu? prostitusi. Ke dunia prostitusi. Ya awalnya itu agak susah sih, cuman kan saya pertama kasih apa ya, kayak semacam video gitu ke dia, suruh dia dulu. Dan itu saya udah tawarin sama teman saya. Video Iya. Mas Stefan ini ngajarin, ngasih tahu dan nunjukin video ke adik-adiknya. Iya, Kan mereka tambah dewasa. Aduh. bukan tambah dewasa, Mak. Aduh. Itu nggak benar, Mak. Yang paling benar sih Arin sih masih bisa. Arin kayak masih waras ya, Waras masih bisa ya. pikir bener gitu. Iya, dia 1 lawan 3. Tapi susah di keluarga, ada gitu mau pergi cabut, Iya, ibunya saya nangis mau ditahan. kabur aja dari rumah ini, Mak. Kalau Mak masih memaksa saya jadi, saya kabur dari rumah ini, Mak. Emang bisa menjamin hidup kamu kalau kamu dari rumah ya? Bisa, Kabur bisa kemana? dong, Mak. Mak masih banyak kerjaan kok di luar kota sana. Mau Bukan kabur di sini kemana? aja. Mau kabur kemana kamu? Punya Ya uang kemana kamu? aja, teman saya banyak. Punya uang? Punya.
Saya boleh pinjam teman saya Emang nanti orang nggak butuh. ditransfer. Orang juga butuh buat kehidupan dia juga. Ya, tapi sebentar. kalau saya niatnya baik, pasti orang pun baik sama saya. Barin Mas Devan, tahan dulu emosinya. Mbak Mina, ini kan dua orang kakak-kakaknya ya. Ada Mas Devan, ada Mbak Arin. Kamu sebagai adik ya, saya mau tanya ini deh soal perasaan. Lebih sayang sama Mas Devan atau sama Mbak Arin? Saya nggak bisa pilih, Kak. Kalau ditanya dan harus milih gitu misalnya, mana yang kamu lebih sayang? Pertanyaan yang bagus sekali. Kamu lebih sayang Mas Devan atau ke Mbak Arin? Kamu mau pilih siapa? Udah, Mbak Arin biar kasih waktu dia mikir. Silakan dijawab. Mbak Mina lebih sayang sama? Hah? Bang Devan. Dia jelas Depan selalu peduli sama adiknya. Ini nggak pernah peduli. Ya saya mah nggak mau peduli sama abang saya, dia memaksa. Saya disuruh cekin sama ini, sama temennya cekin suruh mau di. Kamu pikir saya cewek malam, cewek gitu langsung dibayar. Enak aja kamu. Maksa-maksa saya suruh jadi. Mbak Arin sebentar, saya mau tanya. Kenapa bisa lebih sayang sama abang ya? Karena apa? Apa alasannya? Lebih nyata kalau dia dikasih uang. Yang kamu lihat gimana, Roy? Mina kayak kebingungan atau sebenarnya ketakutan? Mina tuh ketakutan lagi sebenarnya. Dan Mina bingung mau pilih yang mana. Karena sebenarnya Mina juga sebenarnya sayang sama Arin. Tapi nggak berani mengungkapkan di depan ini semua. Jadi gini loh, kita persingkat dan kita perjelas lebih ini lagi. Intinya ini adalah satu keluarga. Kalau nggak ada yang nurut satu sama lain hukumannya, misalnya ya, ibaratnya hukuman seperti itu loh. Ini adalah kerajaan. Dianya itu antara dilema ya enggak. Tapi kalau misalnya memilih dia, terpaksa dia harus digulutin gitu. Ngerti gak? Ibaratnya seperti itu. Jadi ya iya, satu keluarga yang kalau salah satu yang gak nurut pasti akan ada diomelin, sakitin dan segala gitu ya. Dihukum gitu. Jadi dia bingung nih ketika ditanya depannya ini si siapa namanya Mina lebih sayang Devan apa lebih sayang Arin, dia bingung banget. Kalau gue jawab ini Gue dipukulin. dah gue jawab Devan aja deh. Sebenarnya Padahal dia sebenarnya nih ya, muka dia trauma loh. Trauma yang sangat mendalam sekali. Kayak orang mau nangis tapi gak bisa nangis gitu. Kayak udah dingin gitu. Ya kan? Tuh kan dia nangis. Saya tahu kamu tuh tertekan. Tapi dia tidak bisa berbicara dengan ini loh. Iya, untuk bahasa verbal dia tuh takut. Takut ini abangnya, emaknya. Padahal sebenarnya kalau saya terawang, maksudnya saya lihat kamu takut kan dan kamu pengen keluar kan? Iya, Kak, sebenarnya saya pengen keluar. Tuh, itu sebenarnya kesini. Cuma dia pas ditanya saya yang mana, dia tuh ketakutan, baik. Jadi dia appreciate. karena nggak enak, karena ketakutan. Kedekatan seorang sister dan sister ini sebenarnya dekat sih harusnya. Tapi karena gara-gara prostitusi jadinya kacau semua. Sebenarnya saya lihat Arin juga sayang kok sama si Mina. Iya sayang, karena dia adik saya. Ya, kelihatan. Saya nggak mau terjerumus dengan pergaulan yang nggak benar. Pernah coba ngomong nggak sama Mina untuk ajak keluar gitu, Pernah, untuk berhenti? cuma dia tetap ikut ke abangnya terus kadang. Ya, itu Mina Dia terlalu sampai nurut sama abangnya. bingung tuh gestur tangannya. Pasti kayak gimana. Ya Minahnya yang kasihan sih, Mina mau pilih mana gitu. Takut
diusir juga. Iya kalau diusir gimana, jadi bingung banyaknya dipikir, jadi ya udah ikutin aja deh. Iya, jadi milih Evan. Padahal sebenarnya dalam hatinya Minah nih 100% jujur ya sama saya. Kau milih Arin ya? Sebenarnya kamu nggak mau ya? Iya, sebenarnya saya nggak mau, Kak. Tuh, dengerin ya Devan dan Ibu. Apa yang telah terjadi ini adalah sebuah kesalahan. Iya. Dan harus benar-benar diperbaiki. Kalau memang kalian merasa ini nggak baik, Ibu juga sebagai mama kalian itu, yang melahirkan kalian itu nggak tega. Iya, Mak. Karena lama-lama takutnya mengganggu pikiran, mengganggu hati kalian, jadi lama-lama semakin nggak waras hidup kita ya. Iya, Kalau lama-lama nggak bisa tega, stres, Mak. nggak tega tapi kenapa tetap dijalanin, Bu? Ya mulai dari sini mungkin kami mau coba berubah ya, karena anak-anak ini udah tambah besar. Masih bisa, udah waktu untuk berubah. Menurut Ibu ini masih bisa diselamatkan? Karena kakaknya udah punya niat mau berubah. Iya, saya mau merubah keluarga saya tuh biar pada taubat, biar pada sadar gitu. Terus nanti tapi melanjutkan kehidupan dan kebutuhan ekonomi keluarga gimana? Ya, Gimana? cari yang kerja yang lebih baik lagi, kan masih banyak pekerjaan itu. Gimana, Bu? Nggak harus jadi aja kan. Saya sih melihat ya dan merasakan toko kelontong itu masih bisa dikerjakan dengan seperti itu. Dan jualan-jualan di sosial media juga masih oke. Sosial media. Untuk kamu kita kubur nih. Iya. Ya itu kan kehidupan. perlu modal. Nah itu dia, modalnya gimana? Nah, saya menjadi pertanyaan saya, modal yang kemarin kamu dapat dari penjualan kemana? Iya, uangnya Selama kemana ini. itu, Mak? Katanya semua uang dari Mas Devan itu dikumpulin ke Ibu. Iya. Nah sekarang ditanya mau buka toko kelontong kok nggak ada modalnya. Nah jadi seorang wanita selama bertahun-tahun, at least ada dong uangnya. Uangnya kemana, Bu? Ya itu mungkin dampaknya ya, kita punya kebutuhan, terkadang kita harus perlu penampilan dari baju, dari apa kan mereka beli, taunya mereka apa yang dipakai ada, uang diserahin ke saya. Ujung-ujungnya saya ngutang juga sama orang yang nawarin barang-barang yang dibutuhkan itu. Bentar, jangan-jangan Ibu minta ini mereka melakukan semuanya karena mau bayar hutang. Ya semua lah namanya Termasuk itu, termasuk kebutuhan untuk bayar hidup. hutang. Iya, Kebutuhan hidup, kan bayar buat hutang. mereka juga. Ditambah bapaknya sakit kan. Bu, ini kan pekerjaan ini ya selain ya dari sisi ya dari semua sisi nggak bisa dibenarkan ya Bu. Nggak, Yang uang pertama di sini nggak halal pekerjaan nggak ini. halal. Emang dari sisi kesehatan deh, Ibu nggak takut nih anak-anak Ibu kena resiko penyakit? Bisa kena HIV itu loh, Mak. Kalau keseringan kita cekin sama orang-orang nggak jelas, nanti lama-lama bisa hamil. Ya mungkin selama ini kami udah terkungkung oleh kebiasaannya. Pelan-pelan saya udah mulai kepanggil untuk ada rasa takut supaya dia tuh tetap sehat gitu ya. Ya mudah-mudahan yang udah-udah itu kita bisa rubah Iya. lebih baik lagi Dan- gitu. Mungkin dengan tadi coba berdagang apa gitu yang bisa dijual. Kita mulailah usaha Iya, pelan-pelan. mulai dari nol lagi toko kelontong atau jual-jual yang di barang di sosial media dan sebagainya. Dan satu lagi saya ingin bilang ke Mama Arin. Ini tadi Mbak Arin sempat bilang katanya ya sebenarnya kalau untuk modal atau apa pernah ada usaha jual apa tadi? Organ tubuh. Iya, saya mau jual organ tubuh demi keluarga saya. Saya mati rela demi keluarga saya. Kamu yang benar, Nak. Iya, Yang benar. Mak. Arin, Saya tuh
mau menjual organ tubuh saya, ginjal saya demi keluarga. Saya berani mati demi keluarga saya, Mak. Kamu tahu nggak resikonya itu apa? Garik, itu hak saya. Kamu nggak usah ngatur-ngatur. Yang Kamu penting nggak akan keluarga saya panjang itu. benar. Udah, nggak usah. Yang penting keluarga saya benar. Udah, Evan, udah ya. Kamu seperti itu terus. Ya udah sayang. Ya. Itu. Kamu pikir kerjaan begitu emang jangan. enak? Maaf kalau Nanti kamu bisa kena HIV. kalau kamu sampai korban kayak gitu, udah ya. Saya mendingan jual ginjal saya demi keluarga saya. Yang penting keluarga Ya saya udah. benar. Kalau itu belum kan jangan dulu ya. Mama mohon jangan. Bisa mama jual-jual semua adik-adik saya sama abang saya juga sama menyuruh-nyuruh saya jadi. Itu mama tuh sama dia tuh nggak benar. Ya Sabar, udah. Mbak Arin, sabar, Kalau Mbak. gitu kita coba usaha. Kamu nggak perlu jual-jual apa gitu organ ginjal. Biarin saya mati demi keluarga saya juga saya mau. Jangan, Penting saya jangan kan kayak gitu. mau ngajar semua itu benar. Mbak Arin jangan sembarangan ngomong ya. Iya, iya. Maksudnya ya ini udah niatnya baik. Udah Saya ibu niatnya juga- baik ibu gitu juga buat udah keluarga kebuka. saya. Iya, ibu juga udah kebuka. Itu ibu bisa lihat sendiri. Bahkan Mbak Arin rela ngejual organ tubuhnya, ngejual ginjalnya supaya punya modal. Devan juga bisa ngelihat. Bayangin adiknya sendiri yang selama ini dipaksa-paksa untuk ngejual. Tapi dia mau rela ngelepasin ginjalnya untuk keluarga. Itu resikonya seperti Mas Devan tahu, itu bisa kehilangan nyawa sebenarnya kan. Iya, itu bisa kayak Iya. nyawa. Dia bisa mati kan jual ginjal. Iya. Tapi saya kan demi keluarga saya biar benar aja gitu. Tuh Mbak Minah juga dalam kondisi tertekan, mungkin Iya, psikologisnya Mbak justru Mina tuh malah. paling tertekan loh. Iya. Bingung tuk yang A, B, C. Mama minta maaf selama ini anak ya. Iya, tapi mama jangan mengulangi lagi, Ma. Iya, Arin sudah. nggak mau mama jadi. Udah nggak perlu jual apapun yang kamu punya nggak usah. Mamanya jangan seperti itu terus. Iya, kita mulai berubah ya sayang Arin ya. nggak mau adik Arin dijadiin seperti itu. Jadi abang juga sama. Ya udah. Menyuruh-nyuruh adik seperti itu. Ya udah, oke Iya, oke iya, oke oke. iya. Oke. Mama tahu kamu sayang sama keluarga dengan Sayang cara sekali, ini. tapi mama ngajarinnya nggak benar. Ya maafin kalau mama juga hilaf selama ini. Oke, oke. Ini Mbak. semua karena keadaan. Tapi kan ada yang lebih baik lagi, Ma. Ya ini jalannya dikasih petunjuk melalui alinnya. Mama nggak bisa nyari yang lebih baik, yang lebih halal. Ya udah, Iya, ya, sayang. Mbak Arin tahan. Untuk masa depan Mak juga. Iya, Mbak Arin tenang. Kalau kan Mbak seperti Arin, itu terus sayang. hidup, Pak. Nggak, itu nggak akan berkah, nggak akan halal. Mbak Arin, Mas Devan, Mbak Arin. Mbak Arin, kita udah bisa ngerasain dan kita bisa ngelihat kok betapa sayangnya Mbak Arin sama keluarganya. Mbak Arin datang ke sini bawa keluarga semua dan hampir semua di sini juga ini salah satu Saya bukti. bawa semua keluarga saya, biar Iya, keluarga iya. saya benar. Iya, ini satu Iya, bukti bahwa Mbak Arin dengan yang terbaik buat keluarganya. Iya. Dan malam hari ini Ibu, Mas Devan, juga adiknya Mbak Mina ini juga udah terbuka, udah bisa menyadari apa yang mereka laku itu sebenarnya Iya. semuanya salah selama ini. Iya, Ya, iya betul sekali. ya udah tenang, kami harap yang terbaik. Setelah ini silakan dirembukin apa kedepannya rencananya nih mau ngapain, Iya. usaha apa yang akan dipilih. Iya, Ya. bisa toko kelontong, jual-jual sosial media, driver online. Kamu ngelihat itu ya? Iya, masih banyak. Terus masakan Padang, restoran yang tapi modal dari mana nanti kan pasti ada modal datang dari sendiri kan. Iya. Kalau jalannya bener pasti tiba-tiba ada duit dadakan. Jangan selalu ditanya modal gimana. Ntar datang sendiri tiba-tiba kalau jalannya mulus. Saya mau tanya, kamu kan udah terjun ke dunia ini. Ini sama bandingin yang toko kelontong, saya rasa toko kelontong akan banyak menyimpan uang. Nah, yang kenapa nggak ada uang ya? Kamu tahu nggak kenapa? Uang jin dimakan setan, uang haram Itu nggak akan berkah. nggak bakal bekah dan nggak bakal bisa dipegang lama-lama. Beda kalau misalnya kamu jualan beras, toko kelontong atau apapun, itu Akan berkah. ada tabungannya kelihatan dan ada berkahnya. Benar nggak sih, Bay? Iya. Setuju. Itu loh. Makanya kan saya tanya, loh uang bertahun-tahun nggak ada uang jin dimakan setan. Itu loh, semoga Ibu, mohon maaf ya, saya bukan menggurui, tapi apa yang dipikirkan Arin itu bener gitu loh. Beneran, bener-bener pakai logika gitu.
Itu yang mudah-mudahan selama malam hari ini ya, Iya. harapan kita semua nih keluarga ini bisa benar-benar memulai hidup yang baru. Iya. Terutama sekarang perhatiannya juga buat bapak yang lagi sakit keras kan ya Mbak Arin ya. Iya. Kami ingin lihat semua keluarga ini kompak Ya pelukan dong, udah gitu. pelukan orang kek. bisa. Ya, baiklah. Ya, Pelukan silakan, teletabis. Iya, Maafin Ma. Mama, saya. Iya, Ma. Sama-sama. Iya, Ma. Iya, Ma. Pamit ya, Mas ya. Ya silakan. Oh. Waduh. Belum terusan. Oke, baik. Tradisi yang baik memang harus dilestarikan. Namun, jika tradisi itu buruk, maka kita boleh untuk melawan.